warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Reka MGT 1. Saya Risa Finita Agusti. Saya Arya Bagus Pamungkas. Saya Gardo Vito Ananto. Kali ini kami akan melakukan wawancara terkait komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEFM. Nah, kali ini guys, kita akan mengenalkan salah satu narasumber kita nih, pengusaha UMKM, yaitu bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan, roti kering, supplier roti di cafe coffee shop tuh dia guys. Kali ini kita akan berwawancara, mau minta waktunya nih untuk minta motivasi dan minta tips-tipsnya dalam mendirikan usaha dia. Oke, dengan narasumber kami yaitu Kakak Kerin Adriani Hoven sebagai owner dari Beuri Bakehouse. Baik Kak, sebelum memulai wawancara nih, mungkin bisa menceritakan sedikit tentang diri Kakak dan latar belakang sebelum memulai usaha ini. Ya, perkenalkan nama saya itu Kerin Adriani Hoven. Saya itu lulusan arsitektur dari Atmajaya Yogyakarta. Kenapa saya bisa memulai usaha ini itu pertama karena ayah saya itu kecelakaan dan saya diminta keluarga saya untuk menemani sementara. Ya, makanya saya berpikiran untuk memulai usaha sembari menjaga ayah saya pada saat itu. Oh gitu. Ya, sejak kapan nih usaha ini berdiri Kak? Dan berapa lama sudah berjalan? Sudah sejak 2021, berarti sampai 2024 ini sudah 3 tahun berjalan. Sudah 3 tahun berjalan. Kakak berlatar belakang sebagai lulusan arsitektur. Iya, betul. Kok bisa mendirikan sebuah usaha kayak gini, ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba nih, kan arsitektur kan harusnya kan untuk mendesain rumah atau mendesain kayak gitulah, mendesain gitu. Kok tiba-tiba bisa ke bakery? Gimana tuh ceritanya? Awalnya itu adik saya yang ingin buka bakery. Oh. Terus dia ada berencana ingin pindah ke Medan. Jadi saya minta dia tuh mengajari saya beberapa hal. Jadinya saya belajar malah jadi kayak berkelanjutan sampai saat ini. Oh gitu. Oke Kak. Untuk saat ini di dalam usaha kakak masih bekerja sendiri atau sudah memiliki karyawan? Sebelumnya saya sudah pernah ada karyawan, cuma ada beberapa alasan mereka keluar karena ingin pulang kampung. Jadi sekarang saat ini tuh saya masih bekerja sendiri, jadi lagi serius mencari karyawan saat ini. Nah, untuk strategi yang kakak gunakan di usaha kakak, apakah yang kakak gunain untuk menarik pelanggan gitu? Kalau untuk saat ini sih mungkin karena saya sebagai supplier ke kafe ya, saya itu beberapa kali ada memvisit kafe untuk melakukan produk saya. Tapi untuk penjualan pribadi saya itu saya biasa menggunakan sosial media. Nah, tadi kan kakak ada menyebutkan media sosial sebagai salah satu strategi pemasarannya. Jadi, apa manfaat media sosial dalam pemasaran yang kakak dirikan? Menurut saya media sosial itu penting karena sekarang banyak orang-orang untuk membeli suatu produk itu menggunakan media sosial daripada harus datang ke toko. Mereka lebih mendingan untuk melihat produk yang terlebih dahulu gitu. Jadi menurut saya tuh strategi untuk media sosial yang baik itu adalah foto itu menurut saya harus lebih proper dan bagus, seperti membeli hal-hal kecil kayak properti foto yang untuk memperbagus hasil foto atau malah meng-hire atau freelancer fotografer gitu Kak. Untuk saat ini, tantangan terbesar apa yang sudah kakak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu sih beberapa tantangan seperti komplainan dari kafe, mungkin produk yang saya berikan itu tuh tidak sesuai dengan harapan mereka, atau produk saya yang berikan itu tuh ada komplainan malahan dari customer kafenya tersebut. Cara saya menghadapinya tersebut itu saya mempertanyakan masalahnya apa terlebih dahulu, baru saya mengecek apa permasalahan mungkin pada saat produksi saya, pengiriman atau malah penyimpanan di kafe tersebut bermasalah. Oke. Tapi untuk sekarang ada nak mendirikan toko kakak? Toko untuk kuenya ya, kan kakak kan berjualannya di online nih. Iya. Nah, tapi kakak ada mendirikan toko juga nak? Toko belum ada saat ini, cuman masih online sekarang, belum ada toko offline-nya. Oke. Berarti beroperasinya di mana tuh kak? Beroperasinya itu di Jalan Hasanuddin, Gang Abidin 1A. Oh, ada nak di Google Maps? Ada ya? Ada. Nah Kak, sejak kakak mendirikan usaha kakak, bagaimana perkembangan usaha kakak hingga saat ini? Kalau dilihat sih dari 2021 ya, saya itu hanya memegang 2 kafe aja sebagai supplier untuk 2 kafe. Untuk saat ini saya kalau perkembangan usahanya tuh udah lumayan dan bagus tuh karena saya sudah memegang 8-9 kafe
untuk saat ini. Untuk penjualan pribadi juga dilihat dari followers Instagram saya tuh yang sebelumnya masih di bawah 1000, sekarang udah di atas 2000. Gokil. Nah, selanjutnya apakah kakak memiliki rencana untuk ekspansi di masa yang akan datang itu, Pak? Saya setiap pengusaha pasti ada rencana ekspansi ya. Jadi untuk rencana ekspansi saya sih, saya pengen buka toko kecil-kecilan dulu, yang cuman bisa lebih ke kayak take away aja. Jadi setidaknya tuh mereka bisa melihat produk saya secara langsung tanpa hanya lewat foto atau mengkira-kirakan ukurannya lewat foto begitu. Oh, berarti kayak semacam-macam kayak Jeko gitu-gitu kan? Iya, Gitu, cuman Jeko kan bisa dine in ya. Ya, kayak apa? Amako gitu-gitu kan? Mako. Nah, Mako. Berarti semacam-macam kayak gitu ya? Iya begitu. Nah, di dalam usaha kakak, adakah kakak menerapkan inovasi yang terbaru gitu? Inovasi yang paling baru itu sebelumnya saya ingin menjual banyak hal karena saya bisa membuat banyak jenis roti atau kue begitu ya. Cuman sekarang saya berpikir lebih bagus itu saya memaksimalkan satu produk. Jadi semua orang mengenal produk saya yang maksimal terlebih dahulu, baru saya itu mencoba kayak inovasi untuk produk yang terbaru lagi. Bagaimana nih cara kakak untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen? Yang pertama itu setiap komplain yang diberikan pelanggan atau konsumen itu menurut saya itu adalah komentar yang valid. Jadi saya harus memahami dulu perasaan mereka atas komplainan tersebut. Jadi misalnya ada komplainan yang tidak sesuai, saya akan meminta maaf terlebih dahulu, baru menyelesaikan masalahnya. Dan untuk membangun hubungan baik itu biasanya saya tuh lebih ke memberikan freebies atau kayak memberikan sampel-sampel. Misalnya ingin bentar lagi mau lebaran, saya untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau kafe, saya itu biasa memberikan sampel cookies untuk mereka. Jadi mereka bisa, beberapa kafe itu kan ingin menjual beberapa kayak hamper-hamper cookies gitu. Jadi saya bisa memberikan sampel tanpa mereka tuh harus membeli produk saya. Oh gitu. Apa pendekatan kakak dalam mempertahankan loyalitas pelanggan tadi, Kak? Pendekatan yang paling kerasa menurut saya itu adalah pada saat bulan lebaran itu saya pasti memberikan kayak hampers ke mereka juga. Oh, iya. Jadi kakak ngasih hampers ke owner cafe tadi ya, suppliernya ya? Iya, ke owner cafe begitu. Itu efektif nggak sih, Kak, sebenarnya? Efektifnya udah pasti efektif ya. Jadi misalnya jika misalnya dari kafenya tuh ada memikir untuk memakai produk lain, mereka mungkin bisa memikirkan ini hal kecil menurut banyak orang dalam bisnis, cuma menurut saya lebih ke kayak, jadi mereka bisa mikir, oh ini ownernya oke dan baik kok gitu. Jadi saya nggak punya alasan lain untuk menukar supplier untuk produk saya. Pom. Nih, bagaimana nih kakak memilih atau nanti mentraining karyawan nih, jika kakak mempunyai karyawan yang untuk mendukung usaha kakak nanti? Yang pertama saya kan pasti membeli karyawan untuk produksi saya terlebih dahulu ya. Jadi karena beberapa karyawan yang saya pilih itu biasanya yang tidak ada basic. Jadi saya bakal mengajari basic mereka dulu seperti menimbang bahan-bahan baku dari adonan, yang begitu menimbang cara pemakaian mesin dan mengaduk. Tapi untuk teknik-teknik yang lebih butuh detail itu saya biasanya itu mengajarinya ketika mereka sudah tahu basic-basicnya. Oke. Nah, Kak, seberapa penting sih umpan balik dari konsumen dan bagaimana cara mengumpulkan umpan balik atau feedback dari konsumen tersebut? Penting, setiap kali feedback dari konsumen bagi seorang pengusaha itu sangat penting ya Kak. Jadi kami itu sebagai pengusaha juga bisa mengimprove produk kami, mencari apa lagi yang bisa dikembangkan dalam produk kami. Itu gunanya umpan balik dari konsumen. Kalau cara mengumpulkannya itu biasanya saya langsung menanyakan. Setelah misalnya saya ada pengiriman kayak sampel, jadi saya pasti akan menanyakan setelah selang beberapa hari, saya pasti menanyakan lebih ke kayak bagaimana dengan sampel kemarin Kak gitu. Mungkin ada feedback atau ada yang bisa diganti gitu biasanya Kak. Untuk kedepannya nih Kak, apakah mempunyai rencana untuk diversifikasi produk atau layanan? Untuk rencana itu saya kan pasti
akan memaksimalkan yang saya ada dulu untuk saat ini. Untuk tahun depan mungkin setelah Lebaran saya bakal mengeluarkan beberapa produk baru lagi. Tapi untuk produk baru itu untuk kayak mendukung produk yang saya sudah punya gitu saat ini. Untuk tren industri yang berubah-ubah nih Kak, bagaimana cara Kakak melihat tren yang relevan dengan usaha yang Kakak bangun sekarang? Untuk tren itu biasanya tren yang ada saat ini tuh karena terlalu ramai di TikTok atau Instagram gitu. Beberapa mereka hanya untuk zaman sekarang tuh kayak FOMO gitu. Jadi beberapa produk itu mereka beli karena mereka ingin menguploadnya ke Instagram. Jadi saya melihat trennya itu, saya pasti akan mencoba membuat produk tersebut yang lagi tren terlebih dahulu, dan saya akan memutuskan apakah itu layak untuk dijual untuk jangka panjang atau perkiraan hanya untuk jangka pendek aja. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin saya akan memikir 2 kali untuk melaunching produk tersebut atau kayak membeli kayak bahan baku yang untuk produk tersebut. Nah, oke Kak, apa harapan Kakak untuk usaha ini dalam 5 atau sampai 10 tahun ke depan Kak? Untuk harapan saya tuh, saya pengen produk saya tuh lebih dikenal lagi, lebih luas lagi, mungkin di luar Pekanbaru seperti di Dumai atau di Duri. Jadi bisa memberikan kayak produk saya tuh bisa menjadi oleh-oleh untuk kedepannya, tapi bukan oleh-oleh yang tradisional ya, lebih ke oleh-oleh yang modern gitu. 5 tahun ke depan masih agak lama sih, kalau bisa saya pengen membangun kayak kafe kecil-kecilan sih yang bisa take away dan dine in. Ya, pelajaran terpenting Kakak nih dari perjalanan bisnis selama ini apa aja Kak? Kalau pelajaran terpenting sih, yang penting harus sabar ya, dan lebih tekun lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak sabar dan terlalu memikirkan omset untuk bisnis, biasanya tuh bakal dibawa stres. Jadi saya belajar sabar karena semuanya juga menurut saya masih butuh proses. Nah terakhir nih Kak, ada nggak saran untuk orang-orang di luar sana yang ingin memulai bisnis seperti usaha Kakak ini? Kalau saran sih, mungkin kalau ragu mungkin langsung dimulai aja, karena kalau misalnya ragu kapan mau mulai begitu. Terima kasih, sekian dari podcast kami. Terima kasih untuk Kak Kerin sebagai owner Beuri Bakery. Mudah-mudahan apa yang Kakak tadi sampaikan memotivasi kami, menjadi inspirasi kami untuk mendirikan usaha sendiri, khususnya untuk membangun lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Terima kasih ya Kak ya atas waktunya. Maaf merepotkan. Ya, cukup sekian guys. Hari ini podcast kami bersama narasumber kami yaitu Kak Kerin Andriani Koven selaku owner Beuri Bakery House. Nah, kalau mau pesan kue-kue itu tentang cheesecake atau yang kue-kue kering lainnya tuh bisa pesan di sini. Nanti kami linknya ada di bawah tuh, link IG-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.